Hai, teman kita yang satu ini sepertinya juga mau kenalan dengan sahabat keramat alam nih. Si cantik blaster mungil ini adalah sejenis ikan hias yang diberi nama manfish. Bentuknya yang pipih, tipis dan lebar menjadi keunikan tersendiri dari ikan ini. Di Indonesia pula sudah banyak sekali yang membudidayakan ikan manfish sebagai salah satu usaha yang menggiurkan. Approximately, kira-kira dari sahabat keramat alam ada yang tahu dari mana sebenarnya ikan ini berasal? Ikan manfish atau biasa dikenal dengan sebutan angelfish merupakan ikan hias yang berasal dari perairan Amazon di negara Brazil, Peru, dan Kolombia. Di sana, ikan manfish hidup di perairan dengan suhu antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Ia memiliki kelebihan yaitu sifat yang tenang dan tidak saling menyerang, sehingga banyak pecinta ikan hias membelinya untuk ditempatkan dalam akuarium dan dapat dicampur dengan ikan hias yang lain. Bersahabat sekali ya teman kita yang satu ini. Nah, sahabat keramat alam, sebagaimana ikan pada umumnya, manfish ini juga memiliki jenis yang bermacam-macam loh. Ada yang namanya manfish altum atau Pterophyllum altum. Dia merupakan spesies ikan manfish yang mempunyai sifat paling damai. Tubuhnya berwarna perak dan garis-garis kecoklatan atau merah bata. Untuk memelihara ikan manfish jenis atum cenderung susah karena membutuhkan ruang yang luas serta bebatuan dan tanaman sebagai tempatnya berlindung. Ikan manfish altum juga termasuk dari 3 ikan terbesar dari spesies ikan angelfish. Selain itu, ada juga jenis dari ikan manfish yang diberi nama manfish layer. Dia memiliki corak yang hanya ada pada sirip dan juga ekornya. Bagian badan manfish layer ini lebih terlihat polos tanpa ada warna lain. Nah, ada lagi yang lebih tidak berwarna, yaitu manfish albino. Dia berukuran kecil sebagaimana manfish pada umumnya. Hanya saja, dia tidak berwarna sama sekali. Sehingga bentuk ikan ini akan sangat terlihat jelas apabila berenang di area kekurangan cahaya. Glow in the dark ya sahabat keramat alam. Memelihara dan merawat ikan manfish menjadi pilihan yang tepat bagi para penghobi ikan hias. Selain harganya yang cukup terjangkau, manfish juga memiliki daya tarik tersendiri untuk mata manusia. Hal ini karena manfish memiliki warna dan corak yang indah, serta gerakan yang gemulai. Makanya dia disebut sebagai angelfish atau ikan bidadari. Sahabat keramat alam, meskipun ikan manfish tergolong ke dalam ikan perenang yang pelan dan anggun, tapi perilakunya bisa berubah loh. Ketika memasuki tahap kawin dan bertelur, mereka akan lebih agresif dan bisa memakan ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil dari mereka. I think manfish ini ternyata bukan hanya menarik ya, tapi juga membingungkan. Walaupun ikan manfish ini tergolong pada ikan yang mudah diberi makan dan merupakan hewan omnivora yang berarti pemakan segalanya, namun ternyata dia juga memiliki kecenderungan untuk memakan pakan hidup. Ikan manfish sangat menyukai daging-daging kecil seperti cacing sutra, udang air tawar, dan sebagainya. Mengerikan ya, cantik, anggun. Tapi teman kita yang satu ini terkadang juga galak ya.
Tapi jangan kecewa ya sahabat keramat alam, ada fakta lain loh mengenai ikan manfish yang cantik ini. Nah, ternyata ikan manfish termasuk jenis ibu-ibu yang sayang anak. Di saat beberapa jenis ikan lain tidak memiliki hati dan tega memakan bayi-bayinya yang baru muncul ke bumi ini, ikan manfish tidak bersifat seperti itu loh. Ikan manfish sangat melindungi bayi-bayinya saat mereka semua menetas dari telurnya. Kalian tahu tidak, ternyata induk manfish akan memijah pada malam hari. Kenapa ya ikan memijah pada malam hari? Nah, seperti ikan pada umumnya, ikan manfish memijah pada bulan gelap antara pukul 22 malam sampai pukul 2 pagi dengan suhu antara 28 sampai 29 derajat Celcius. Sahabat keramat alam, ada yang tahu tidak bagaimana cara ikan manfish kawin? Induk betina akan menempelkan telurnya pada substrat dan diikuti ikan jantan yang menyemprotkan spermanya pada semua telur, sehingga telur-telur tersebut terbuahi. Jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 516 butir dengan nilai fertilization rate sebesar 85% dan hatching rate sebesar 72%. Akan tetapi, dalam proses penetasan telur, kemungkinan ada beberapa telur yang tidak akan menetas. Hal ini terjadi karena telur yang dihasilkan oleh induk betina tidak semuanya dibuahi oleh induk jantan. Dalam waktu 2-3 hari, telur ikan manfish akan menetas dan menjadi larva ikan kecil. Larva ikan tersebut tidak perlu diberikan pakan karena masih memiliki cadangan makanan selama kurang lebih 3 hari setelah menetas. Larva yang baru menetas memperoleh makanan dari kuning telur yang masih melekat di tubuh mereka. Larva ikan manfish baru diberikan pakan setelah umur 3 hari ya. Well, can you tell the difference between male fish and female male fish? Di antara sahabat keramat alam, ada yang bisa tidak membedakan yang mana manfish jantan dan yang mana manfish betina? Ikan manfish jantan mempunyai warna yang cerah, berukuran lebih besar dan memanjang. Pada bagian kepala ikan manfish jantan berbentuk menonjol, sirip punggung berbentuk cembung, dan saat telah matang atau mulai pemijahan, warnanya akan menjadi lebih cerah lagi. Sedangkan manfish betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan berbentuk bulat. Pada bagian kepalanya datar, tidak seperti manfish jantan yang menonjol. Perut manfish betina juga memiliki benjolan dan tumpul, sirip tidak bercabang dan halus sekali. Sedangkan untuk warnanya, manfish betina cenderung kusam. Saat telah matang, warnanya akan tetap sama dan tidak berubah seperti manfish jantan loh. Jadi cukup mudah ya sahabat keramat alam membedakan antara manfish jantan dan juga manfish betina. So, sahabat keramat alam, that's all we can learn about manfish today. Hopefully useful and educational. Sampai di sini saja fakta dan informasi tentang teman kita manfish. Semoga selalu bermanfaat dan mengedukasi sahabat semua ya. Jika sahabat keramat alam merasa channel ini memberi edukasi dan informasi serta fakta mengenai binatang, tumbuhan, flora dan fauna dilindungi serta alam semesta, silahkan beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Tinggalkan jejak kalian di komentar jika kalian memiliki pertanyaan untuk kami bahas.
Thanks for watching and see